Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Haru dan tangis bahagia mewarnai pengumuman lolos perguruan tinggi negeri hasil seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2026. 256.369 peserta dinyatakan lolos ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Lulus. Senangnya kan diam di tempat. Makasih Bi bilang. Bar. Tangis bahagia pun pecah begitu calon mahasiswa melihat laman website pengumuman menampilkan barcode yang menandakan lulus PTN. Detik-detik menegangkan sempat terjadi saat para calon mahasiswi ini hendak membuka laman pengumuman ditemani orang tuanya. Namun, banyak juga yang harus menelan kesedihan lantaran tidak lolos PTN. Hari Senin kemarin, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2026 mengumumkan 256.369 peserta lolos ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Untuk SNBT itu ada 871.000 peserta, dengan yang diterima ada 256.000. Adapun saat ini di perguruan tinggi negeri itu masih tersedia kuota sekitar 186.000 yang masih bisa diperebutkan oleh anak-anak kita. Saat pelaksanaan UTBK tahun ini ditemukan sejumlah kecurangan. 38 peserta curang, 27 diantaranya menggunakan joki, sementara 11 lainnya menggunakan alat terlarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kepadatan penumpang di Stasiun Senen Jakarta jelang Hari Raya Idul Adha, kita sudah terhubung dengan rekan Kea Della Rosa di sana. Selamat sore Kea, bagaimana situasi terkini di Stasiun Senen? Apakah sudah semakin ramai? Ya, selamat sore Anita dan juga pemirsa. Pantauan kami di Stasiun Pasar Senen sore ini memang sudah semakin ramai, mengingat sedikit lagi kita akan masuki Hari Raya Idul Adha dan hari ataupun libur panjang menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan memang untuk Stasiun Pasar Senen sendiri sudah memberangkatkan calon penumpang sebanyak 15.041 penumpang yang sejak pukul 8 pagi tadi berangkat hingga sore nanti. Ya, memang untuk saat ini stasiun dari Pasar Senen sendiri juga telah menambahkan satu armada kereta api jarak jauh yang totalnya juga sebanyak 9 kereta api jarak jauh telah ditambahkan dari pihak Kereta Api Indonesia, mengingat pada hari ini merupakan lonjakan ataupun puncak keberangkatan dari para penumpang untuk menyambut libur panjang Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya kita ingin mengetahui destinasi kota mana saja yang menjadi favorit dari para penumpang di Stasiun Pasar Senen ini. Nah, kita sudah bersama dengan dua calon penumpang yang akan melakukan mudik. Selamat sore, Mbak. Halo Mbak, sore. Boleh tahu Mbak namanya siapa? Nama saya Anika Sri. Oke, Mbak Anika, Mbak Sri nih, boleh dikasih tahu mau kemana nih Mbak tujuannya untuk menyambut Hari Raya Idul Adha ini? Oh iya, saya mau pulang kampung ke Jogja Mbak. Soalnya rumah saya di Jogja, jadi saya sekalian memanfaatkan liburan panjang, sekalian saya juga merayakan Idul Adha bersama keluarga. Wah, seru sekali ya Mbak. Nah, saya penasaran kenapa memilih untuk naik kereta api dibandingkan armada lain nih Mbak? Iya sih, jadi kalau kereta api itu menurut saya itu lebih on time ya Mbak ya. Kemudian nggak ada macet, jadi lebih nyaman gitu. Dan kebetulan tempat kerja saya sama tinggalnya itu di daerah Jakarta Pusat, jadi lebih dekat ke stasiun. Oh, memang karena lebih dekat dan juga mau ke Jogja ya Mbak ya. Semoga perjalanannya lancar dan selamat Hari Raya Idul Adha Mbak. Baik pemirsa dan juga Nadia, memang untuk saat ini destinasi favorit dari para calon penumpang di Stasiun Pasar Senen merupakan kota Yogyakarta, lalu ada kota Semarang, Jember, Bandung, dan juga kota Solo. Yang memang untuk saat ini dari pihak Kereta Api Indonesia juga telah menggelontorkan sebanyak 363.000 lebih tiket pada periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026 atau pada long weekend Hari Raya Idul Adha, yang sudah terjual tiket
tiketnya sebanyak 200.000 lebih atau telah mencapai okupansi lebih dari 50%. Dan tentunya untuk saat ini pihak Kereta Api Indonesia juga menghimbau kepada calon penumpang yang akan melaksanakan bepergian di libur panjang Hari Raya Idul Adha untuk datang lebih awal ke stasiun tujuan Anda, mengingat akan adanya pengecekan tiket, lalu juga menghindari keterlambatan keberangkatan kereta. Sementara itu, Nadia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Hilang kendali, mobil minibus terjun ke Kali Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibatnya sopir mobil terluka. Saat mobil baru keluar dari kantor dan tiba-tiba melaju kencang hingga terjun ke kali. Sopir diduga kurang konsentrasi saat mengendarai mobil jenis Matic. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi mobil karena sempitnya aliran Kali Sunter. Kita beralih ke informasi lainnya, kericuhan terjadi antara penjaga lapas dan massa demo di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi demo yang tidak memiliki surat izin ini pun berakhir dibubarkan oleh petugas kepolisian. Unjuk rasa tanpa izin di depan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan berawal saat sejumlah pendemo yang diduga melakukan pengerusakan diseret oleh petugas lapas. Sejumlah pegawai lapas yang emosi bahkan memukul pendemo. Dalam unjuk rasa ini, 8 pendemo diamankan polisi dan dibawa ke kantor polsek setempat untuk dilakukan pemeriksaan. Pembubaran terhadap pengunjuk rasa ini dilakukan oleh petugas lapas dan aparat polsek Bonto Maranu karena tidak ada SPH atau surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Untuk orang-orang terduga pelaku yang melakukan aksi pengerusakan, saat ini sudah sementara kami amankan di Polsek Bonto Maranu, dan sampai dengan sejauh ini tentunya kami mendapatkan informasi bahwa pihak lapas Bolangi akan membuat laporan polisi terkait dengan Hingga kini pendemo yang diamankan masih terus dalam pemeriksaan petugas kepolisian. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Pemirsa, karyawan gerai retail berunjuk rasa di Menara Indomaret kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah tuntutan pun disampaikan. Sekitar 1.000 karyawan gerai Indomaret menggelar demo di Gedung Menara Indomaret PIK, Jakarta Utara. Mereka menyuarakan tuntutan yang dinilai tidak berpihak ke karyawan. Di antaranya menolak penghapusan upah lembur di hari libur nasional, menghentikan intimidasi dan pemaksaan terhadap pekerja, serta menghentikan PHK ilegal berkedok pengunduran diri. Aksi dilaksanakan sejak pukul 8 pagi tadi, mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Iya, suara dia.